Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus, Roh Kristus, yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perkataan mereka, yaitu yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, keselamatan yang Anda dan saya dan Anda alami hari ini adalah luar biasa. Mengapa demikian? Karena keselamatan itu telah diteliti, telah diselidiki oleh para nabi zaman dahulu. Dahulu nabi-nabi belajar, meneliti, menyelidiki firman Tuhan tentang kasih karunia ini. Mereka bernubuat tentang kasih karunia yang kita alami sekarang ini, yang diuntukkan bagimu, kata ayat 10, bagi para pembaca waktu itu dan kepada kita sekarang. Selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan mereka meneliti saat yang mana atau momen yang mana, ini dari kata kairon, ini kairos ini ya, momen yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, di dalam nabi-nabi itu ya, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi nabi-nabi itu memberikan kesaksian oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberi kesaksian kepada nabi-nabi itu. Nabi-nabi tahu apa penderitaan yang dialami Kristus, yang menimpa Kristus. Mereka tahu, mereka menubuatkan oleh Roh Kudus. Lalu ada kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi pikiran Nabi waktu itu langsung Yesus menderita, langsung mulia, begitu seperti itu ya. Tapi tentu saja tidak seperti itu yang kita lihat sekarang. Sesudah Yesus menderita, mati di kayu salib, bangkit, memang duduk di sebelah kanan Allah, naik ke surga itu, tahta kemuliaan di sana ya, duduk sebelah kanan Allah, tempat yang mulia. Tetapi kemudian dia akan turun kembali menjadi betul-betul raja segala raja di bumi ini, di tahtanya. Disitulah kemuliaan yang dimaksud dalam ayat ini. Dan itu sudah dimengerti oleh para nabi, walaupun sekilas, tidak sejelas sekarang ini. Nah, yang tidak dilihat oleh nabi adalah di sini. Di antara penderitaan dan kemuliaan itu ternyata ada antaranya. Kelihatannya tidak ada antara yang dilihat nabi itu. Tapi ada antara. Antara itulah zaman kita ini. Yaitu saat saudara dan saya menerima kasih karunia.
saat dimana orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disinilah yang tidak dilihat. Disinilah orang-orang percaya hidup, orang-orang percaya bergumul untuk pada akhirnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan itu. Tetapi sekarang tidak sepenuhnya seperti itu. Tapi sekarang bergumul dalam penderitaan berbagai-bagai masalah yang kita hadapi. Nah, maaf. Kemudian ayat 12, kepada mereka yang telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka nabi-nabi itu belajar giat meneliti, menubuatkan bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk kepentingan saudara dan saya. Kasih karunia yang saudara alami itu diteliti oleh mereka dan mereka bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melayani kamu, para pembaca dan kita sekarang. Dengan segala sesuatu yang telah diberitakan, dengan adanya pemberitaan Injil yang disampaikan para pemberita Injil pada waktu itu dan waktu sekarang kepada kamu, pembaca, dan kepada kita sekarang ini. Pemberitaan Injil yang terjadi pada masa ini, pada masa gereja mula-mula dan sekarang juga, itu adalah dengan perantaraan mereka yaitu para pemberita Injil itu, kemudian oleh Roh Kudus diutus dari surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan itu melibatkan Roh Kudus yang diutus dari surga. Kejadiannya mungkin sederhana, simpel sekali. Saudara membaca Alkitab lalu percaya, misalnya begitu. Saudara mendengarkan radio, khotbah-khotbah, kemudian saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa saudara diampuni. Mungkin seperti itu. Atau saudara mendengarkan YouTube, nonton YouTube, ada khotbah di sana, lalu saudara percaya, mungkin seperti itu sederhana. Tetapi menurut ayat ini, itu melibatkan Roh Kudus yang dari surga, yang menyebabkan saudara dan saya menjadi manusia baru, dosanya diampuni. Itu kerja Roh Kudus yang dari surga. Walaupun yang kelihatan kasat mata itu pemberitaan Injil, saudara percaya seperti itu. Tahun 70-an ada seorang menemukan sebuah subean kertas tertulis 316. Pada waktu itu ada judi namanya cap jikia. Sering kalau ada nomor-nomor seperti itu orang mengkait-kaitkan, jangan-jangan yang keluar nomor 3 atau nomor 16 seperti itu. Tetapi yang menemukan subean kertas ini tidak seperti itu. Pada akhirnya dia menemukan bahwa itu adalah ayat kitab suci dari Yohanes 3:16 dan ia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sederhana bukan terjadinya, tapi yang tidak kelihatan adalah ada Roh Kudus yang diutus dari surga sehingga orang ini bisa lahir baru, bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa dosanya diampuni. Luar biasa berita kasih karunia yang saudara miliki itu. Lebih lagi dikatakan di sini, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudaraku, pengalaman saudara yang luar biasa ini ingin diketahui oleh malaikat. Kapan ada keselamatan? Kapan? Nah, memang malaikat-malaikat tahu ya, waktu Yesus lahir di bumi, kemudian menyanyikan lagu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di atas bumi pada orang yang berkenan. Memang dia tahu. Bahkan kalau ada orang percaya, satu orang saja,
malaikat menyanyi di surga. Jadi mereka tahu akhirnya keselamatan yang kita alami ini. Tetapi mereka tidak bisa mengalami, walaupun tahu, tidak mengalami rasanya dosanya diampuni itu, tidak tahu pengalaman seperti itu. Pengalaman dilahirkan kembali tidak tahu. Oh, maaf, tidak mengalami, tapi tahu. Ya, saudara lain, saudara tahu dan mengalami. Bukankah ini suatu luar biasa? Keselamatan Anda luar biasa. Diselidiki nabi-nabi, ingin diketahui oleh malaikat. Dinubuatkan nabi-nabi, malaikat juga ingin tahu. Luar biasa. Mari pagi hari ini kita mulai memikirkan untuk membagikan pengalaman yang luar biasa ini kepada orang di sekitar kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berita luar biasa yang telah kami alami. Bahkan ini ternyata telah diteliti oleh nabi-nabi bahwa malaikat-malaikat pun ingin tahu. Tapi puji Tuhan, kami tahu dan mengalami. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, pimpinlah kami bisa bersukacita dalam kasih karunia yang luar biasa ini, dan sukacita kami dapat kami ekspresikan dalam bentuk membagikan sukacita ini kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi sekali lagi dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas dan selamat membagikan, merasakan kabar sukacita yang luar biasa ini. Amin.